Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Amel. Di video kali ini aku mau cerita nih tentang gimana sih dana darurat keluargaku disimpan. Rata-rata dari kita biasanya menaruh dana darurat di tabungan. Kenapa? Karena balik lagi ke sifat dana darurat itu, yaitu dana yang memang sengaja kita persiapkan untuk dipakai sewaktu-waktu dalam keadaan genting dan penting. Biasanya jika kita tiba-tiba di PHK atau kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kita juga pasti kepikiran kan, sayang banget nggak sih kalau dana darurat cuma diparkirin gitu aja di tabungan dan biasanya jumlahnya juga nggak kecil. Misalnya kayak aku nih, aku sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Jadi dana darurat yang harus aku persiapkan adalah minimal 12 kali dari pengeluaran bulanan. Misalnya aja pengeluaran bulanan aku itu 10 juta, artinya aku harus mempersiapkan dana darurat 10 juta dikali 12. Yaitu sekitar 120 juta. Banyak banget kan kalau cuma ditaruh di tabungan aja, padahal nanti bakal kepotong biaya administrasi, juga value kedepannya juga berkurang. Nah, kalau aku pribadi mengelola dana darurat keluargaku seperti ini. Karena kembali lagi ke sifat dana darurat tadi, aku akan memilih instrumen keuangan yang liquid, yang bisa aku ambil sewaktu-waktu. Untuk itu, aku mengalokasikan 50% dari dana darurat aku di tabungan dan 50% lagi di RDPU atau reksadana pasar uang. Kenapa di RDPU? Yang pertama, karena RDPU itu adalah reksadana yang tidak fluktuatif, tidak seperti reksadana saham ataupun reksadana pendapatan tetap. Kalau kita lihat dari grafiknya itu naik terus ke atas gitu ya, karena memang isinya adalah surat hutang dan deposito yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, walaupun RDPU itu tidak seliquid uang di tabungan, tapi RDPU itu sangat mudah untuk dicairkan. Cuma butuh waktu 2-3 hari agar bisa dananya masuk ke rekening kita. Yang ketiga, return dari RDPU itu rata-rata 6% per tahunnya. Mungkin teman-teman di sini berpikir, lah sama aja dong kayak deposito, ada juga yang ngasih return 6%. Tapi harus teman-teman ingat, deposito itu masih ada potongan pajaknya 20% dari bunga deposito. Jadi kalau ada deposito yang memberikan return sekitar 6%, harus dikurangi 20% tadi dulu. Jadi sekitar 4,8%. Sehingga bisa kita simpulkan RDPU ini lebih menarik returnnya dibandingkan deposito. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan tadilah, aku memutuskan untuk menaruh sebagian dari dana darurat keluargaku di RDPU. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara pilih RDPU-nya? Kalau aku menggunakan Indo Premier, alasannya simple, karena aku udah punya akunnya dari awal aku kerja. Jadi sampai sekarang aku udah nyaman menggunakan Indo Premier. Sebenarnya sekarang udah banyak platform investasi lainnya, teman-teman bisa coba kayak Bibit, Bareksa, Ajaib, dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau nunjukin gimana cara aku memilih RDPU. Teman-teman bisa masuk ke websitenya indopremier.com/ifpot1. Nah, di sini teman-teman bisa akses walaupun teman-teman belum punya akun ya di Indo Premier ini. Jadi langsung aja nanti klik reksadana, terus kita lihat list reksadana. Nah, karena kita tadi mau RDPU, jadi yang di checklist itu hanya money market aja. Kemudian kalau aku pribadi itu prefer yang reksadana syariah. Jadi aku bakal cuma checklist reksadana syariah ya. Nah, ternyata ada 12 pilihan nih yang bisa dipilih untuk RDPU reksadana syariah di Indo Premier. Hal yang pertama aku lakuin biasanya aku akan melihat AUM-nya dulu nih. Aku bakal ngurutin AUM yang terbesar. Jadi AUM itu apa sih? AUM itu adalah aset under management, yaitu total nilai yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, untuk RDPU semakin besar nilai dari AUM-nya itu semakin baik. Kalau aku prefer yang lebih dari 500 miliar. Kalau kita dilihat di sini kira-kira ada 4 pilihan ya yang bisa kita pilih nantinya. Nah, selanjutnya aku bakal lihat manajer investasinya siapa gitu ya. Nah, pilihlah manajer investasi yang masuk ke teratas gitu, top 10. Nah, mau taunya gimana? Teman-teman buka lagi aja Indo Premier yang iPod Fund tadi, terus kita list nih, kita pilih list manajer investasi.
Kita urutin berdasarkan AUM-nya dan kita lihat. Yang pertama Sukor. Sukor ini masuk nggak ya ke top 10? Ternyata Sukor masuk nih, ada di nomor 9. Jadi masih bisa jadi pilihan kita. Kemudian Eastspring. Eastspring di nomor berapa ya? Oh, ternyata di nomor 14. Jadi masih lebih baik Sukor tadi ya gitu. Kemudian Bahana. Nah, biasanya Bahana di atas nih. Tuh bener kan? Bahana ada di nomor 3. Terus Mandiri juga di atas tuh nomor 2. Jadi kurang lebih ada 3 pilihan, bisa Sukor, bisa Bahana, bisa juga Mandiri gitu. Setelah itu kita lihat nih return yang diberikan oleh RDPU ini. Pilihlah yang manajer investasinya itu memberikan return secara konsisten gitu ya dalam beberapa tahun terakhir. Kita lihat dulu dari 1 tahun terakhir gitu ya. Ternyata yang paling atas ada Sukor. Kemudian tadi ternyata Bahana sama Mandiri ada di bawah ya. Jadi kurang lebih kayaknya kita bisa simpulkan Sukor ini. Tapi kita lihat dulu di 3 tahun terakhir juga ternyata Sukor yang lebih memberikan return terbaik gitu ya. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan kita ke depannya. Selain itu kita juga bisa lihat dari drawdown-nya. Drawdown ini adalah potensi kerugian maksimal dari suatu produk reksadana. Untuk RDPU itu lebih baik mencari yang kurang dari 1% gitu ya. Nah, ini bisa dilihat kan ya, kalau Sukor ini maksudnya ini adalah ini 0%. Oke, kita lihat aja si Sukor ini. Kita klik si Sukor ini. Nah, ternyata dari 28 September 2018 sampai saat ini Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini belum mengalami penurunan. Jadi bisa kita simpulkan ke depannya dia akan tetap memberikan return yang baik gitu ya. Kemudian kita lihat aja nih, kita download aja fund fact sheet-nya. Buat kita bisa tahu lebih dalam, kita buka. Nah, ternyata alokasi portofolio dari reksadana ini ada di Sukuk itu 65%. Kemudian deposito syariah dan setara kas itu ada 34%. Terus kalau kita mau tahu lebih dalam, Sukuk apa aja gitu ya yang menjadi alokasi terbesar dari efek ini, itu teman-teman bisa langsung googling aja nih. Biasanya bisa ini aja di copy terus di googling buat tahu ini Sukuk apa sih gitu ya. Terus kita lihat nih kinerja reksadananya. Kita bisa lihat ini juga lumayan konsisten ya. Dalam beberapa tahun terakhir dan sejak peluncuran itu udah memberikan return sebesar 22,34% gitu. Oke lah buat kita bisa mengalokasikan dana RDP dana darurat kita di sini gitu ya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bank kustodiannya ya. Ternyata bank kustodiannya adalah Bank HSBC Indonesia. Bank kustodian itu apa sih? Jadi bank kustodian itu adalah pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyimpan dana investasi kita. Jadi nih misalkan Indo Premier, Bibit ataupun kayak Bareksa itu tutup, kita tuh bisa tetap tenang karena uang kita itu disimpan aman oleh bank kustodian ini dan bisa dicairkan kapan aja. Dan bank kustodian ini juga punya fungsi sebagai pengawas dari manajer investasi tadi. Jadi biar nggak mengambil kebijakan yang bisa merugikan investor gitu ya kurang lebih. Itu tadi cara aku dalam memilih RDPU. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Next, aku akan sharing cerita keuangan lainnya. So, see you on the next video. Thank you.